Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita miliki mawon pengaosan buka bersama sampun menika dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ngadi Sutati yang dirahmati Allah, sambil menunggu saat berbuka yang masih lama, mari kita mengaji dulu. Dan saya akan mengangkat satu materi tentang Ashabul Qaryah. Apa Bu? Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Yasin, surat ke-36. Ayatnya dimulai dari ayat 13. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahum mursalun. Artinya, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ini artinya Bapak Ibu. Pertanyaannya, Ashabul Qaryah itu siapa dan di mana? Ashabu artinya penduduk Bapak Ibu, atau perkampungan. Tapi perkampungan di Indonesia, apalagi di Jogja, tentu beda dengan perkampungan di negeri Arab. Kalau kampung di tempat kita kan kecil-kecil, ada Sosro Menduran, Sosro Dipuran, Sosro Kusuman, Sosro Wijaya, kecil-kecil nih.
Jumlah kakaknya berapa? Kalau di negeri sana Bapak Ibu, perkampungan itu sama dengan kota atau negeri. Jadi besar negara itu. Kalau tempat kita kan RT RW, kelurahan, kecamatan. Nah, siapa yang disebut Ashabul Qaryah itu meliputi 4 wilayah: Roma, Al-Quds, Alexandria, Antioquia. Ini wilayahnya Ashabul Qaryah, penduduknya Ashabul Qaryah. Tapi dari 4 wilayah ini Bapak Ibu, yang menjadi pusat sentral pembahasan di surat Yasin ini adalah kota tua yang bernama Antioquia, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Antikhos bin Antikhos. Di ayat ini disebutkan Allah mengirim utusan-utusan datang kepada mereka. Utusan itu nabi Pak, atau rasul, Ibu ya. Di sini kalimatnya Allah mengirim utusan-utusan. Nek utusan-utusan itu setunggal napa kakak? Kakak, lebih dari 1. Ini mestinya membuat perhatian bagi kita Bapak Ibu. Ada apa ini? Sampai-sampai Allah mengirimkan utusan-utusan. Padahal sebelumnya di suatu perkampungan kadang Allah hanya mengirimkan 1 nabi. Umatnya Nabi Nuh, Allah cuma kirimkan Nabi Nuh. Umatnya kaum Ad, Allah kirimkan Nabi Hud. Kaum Samud, Allah kirimkan Nabi Soleh. Kaum Lut, kaum Sodomi, Allah kirimkan Nabi Lut. Kaum Madian, Allah kirimkan Nabi Musa. Al-Aikah, Allah kirimkan Nabi Syuaib. Hanya 1. Kena musibah, pergi ganti Nabi. Kena musibah, hijrah, pergi ganti Nabi. Terus begitu. Nah, Ashabul Qaryah ini Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung Allah kirimkan utusan-utusan. Berarti utusan atau Nabi yang dikirim tidak cuma 1. Berapa Bapak Ibu? Saya lanjutkan dulu ya ayatnya. Id arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. 2 dulu Bu. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Allah kirim lagi nabi lagi yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Berarti Allah mengirim 3 nabi untuk dakwah di negeri Antioquia. Coba Bu, enggak tanggung-tanggung ya. Biasanya 1 ini kok 3. Mesti ini kebangetan sekali umatnya ini. Umat Antioquia atau Ashabul Qaryah. Lalu kalau yang diutus 3 nabi itu nama-namanya nabi siapa saja Bapak Ibu? Berbagai sumber menyebutkan dengan nama yang berbeda, tapi orangnya sama. Jadi kita nggak perlu bingung Bapak Ibu, narasi boleh beda, tapi hakikatnya adalah sama. Misalnya salah satu sumber mengatakan bahwa Allah mengirimkan 3 nabi ini, namanya Nabi Sodik, Soduk, Shalom. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa 3 nabi ini adalah muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa punya murid 12 Pak.
yang disebut kaum Hawariyun. Semuanya muslim. Saya ulangi, Nabi Isa punya murid 12, semuanya muslim. Jadi jangan keliru, semuanya muslim. Nah, dari 12 muridnya, Nabi Isa mengirim 3 muridnya yang semuanya juga Nabi untuk dakwah di negeri Antioquia. Siapa nama mereka? Di kitab lain namanya beda, tapi orangnya sama. Yaitu Nabi Sam'un, Nabi Yohana, dan Nabi Petrus. Kalau mendengar Petrus mesti pikirannya Bapak Ibu orang Kristen toh, padahal Muslim. Nanti ada ceritanya, tapi belakangan deh. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi yang di dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Sodik itu sama saja dengan nama Sam'un. Yang namanya Soduk sama dengan yang namanya Yohana. Yang namanya Salum sama dengan namanya Petrus. Di kados kula nggih jenenge Fakhruddin Aziz, nang kono Tudang Fakhruddin, nang kono Tudang Aziz, nang nggen kula mriko Tegal Tudang Ortega, orang Tegal asli. Jenenge Katan itu panggilan. Di kados jenengan Pak nggih. Jenengan nggih karo kok undang-undangan. Pak G singgah. Katan. Dan bagaimana cara Allah mengirim utusan-utusan ini? Proses Bapak Ibu tidak semuanya ketiga-tiganya dikirim. Ntar nggih, saya bacakan dulu ayat selanjutnya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma Ashabul Qaryah menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ayat ini, Allah mengirimkan tidak langsung sekaligus ketiga nabi, tapi 2 dulu, sebagaimana disebutkan di ayat 14 tadi, 2 orang utusan. Kalau 2 dulu berarti Nabi sinten Pak? Sodik sama Soduk, atau Sam'un sama Yohana. Tali apa-apa ya? Angel ini materinya angel. Kan kita taunya Nabi Isa, Musa, Ibrahim ya. Ya, itu Nabi dan Rasul ya, jumlahnya 313. Tapi kan jumlah Nabi 124.000. Kalau kita mengenal 25 masih banyak yang belum kita kenal lagi. Nah, ini kita kenalkan nih Nabi Sodik, Nabi Soduk, Nabi Salum, Nabi Sam'un, Nabi Yohana, kayak wedok jenenge. Nabi Petrus. Allah ngirimkan 2 nabi dulu. 2 nabi ini masuk ke negeri Antioquia lewat pintu utara. Di tengah jalan Bapak Ibu bertemu dengan seseorang sudah tua, buta, punya wajah tapi nggak ada matanya. Jadi lurus, hidung ada, mulut ada, telinga ada, matanya nggak ada, jadi lurus. Pernah berjumpa mboten Bu? Karo wong dereng nggih. 2 nabi ini menyapa, Assalamualaikum. Tentu saja orang ini tidak menjawab karena ternyata beda agama. Bahkan mungkin belum beragama karena tidak menjawab. Lalu orang ini mengatakan, karena diminta didakwai oleh 2 nabi ini agar masuk Islam, agar beragama, menjadi orang beriman. Tapi orang tua ini mengatakan, sembuhkan aku dari penyakitku dulu, nanti aku akan ikut agamamu, kata orang tua ini. Lalu 2 nabi ini mencoba menyembuhkannya.
Karena memang muridnya Nabi Isa. Nabi Isa punya mukjizat apa, Bu? Banyak ya, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, karena muridnya Nabi Isa, maka juga punya kemampuan atas izin Allah. Lalu mengambil lempung, lempungnya digulung-gulung. Jadi 2 bulatan, terus ditempelkan di wajahnya orang tua tadi. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba sempurna, punya 2 mata, punya penglihatan. Ini mukjizat Allah berikan kepada muridnya Nabi Isa, yaitu Nabi Shodiq dan Nabi Soduk, atau Nabi Sam'un dan Nabi Yohana. Sesuai dengan janjinya tadi, karena sudah disembuhkan, diberikan mata, lalu masuk ke dalam agama 2 nabi ini, menjadi orang beriman. Lalu tanya 2 nabi ini, kamu tinggal di mana? Tentu saja tidak menjawab sosro di Quran. Jawabannya kita Antioquia, di satu desa ujung kota, lalu diantar pulang. Ternyata Bapak Ibu, orang tua ini juga punya putra. Putranya juga sakit lepra, kusta, dan orang tua ini minta disembuhkan. Karena tadi tahu bisa membuat mata juga. Atas izin Allah, anaknya pun disembuhkan pula. Nah, dari sini Bapak Ibu, beritanya mulai menyebar, Pak. Orang-orang pada tahu ini ada 2 pendatang hebat, punya ilmu sihir, dapat menyembuhkan penyakit, yang tidak punya mata bisa punya mata. Sampai terdengar ke istana raja, maka raja juga memanggilnya untuk mengobati anaknya raja, Pak, putra mahkota. Karena sakit, bahkan ada juga yang meninggal. Sudah 1 minggu belum dikubur, minta dihidupkan lagi. Atas izin Allah, karena mukjizatnya muridnya Nabi Isa, 2 nabi ini mampu menghidupkan kembali. Bapak Ibu, kira-kira kalau ada orang seperti itu, dapat menghidupkan orang sudah meninggal, menyembuhkan berbagai macam penyakit, di sosro di Quran wonten, perasaane panjenengan pripun? Seneng boten? Kudune seneng nggih. Iya ora kabeh lho, Bu. Dokter ora seneng lho. Apa dokter ora payu ini. Sama, Bu, ternyata di negeri Antioquia 2 orang ini banyak menyembuhkan penyakit, berhasil menghidupkan orang mati. Tidak semuanya senang, bahkan timbul curiga. Ini mesti bukan orang biasa ini. Ini nggak main-main ini. Bisa sihir, wah luar biasa punya kekuatan. Jangan-jangan kamu nabi. Konangan, Pak, kalau 2 orang ini ternyata nabi. Bapak Ibu, negeri Antioquia bukan negeri main-main. Negeri yang pintar pula, penduduknya cerdas-cerdas dan punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman pahit. Negeri Antioquia banyak mengenal nabi-nabi terdahulu yang umatnya banyak ditimpa musibah. Umatnya Nabi Nuh ketika ingkar kepada Allah, diterpa banjir bandang terbesar pertama di dunia. Umatnya Nabi Hud ketika ingkar kepada Allah, dikirim awan panas, wedus gembel yang kecepatannya luar biasa, semuanya terbakar. Umatnya Nabi Soleh ingkar kepada Allah, disambar petir berkali-kali sampai semuanya mati. Umatnya Nabi Lut ketika ingkar kepada Allah, buminya dijungkir balikan dan sekarang menjadi laut mati. Dan begitu umat-umat yang lain, negeri Antioquia tahu semua kalau kedatangan Nabi menurut negeri Antioquia pasti mendatangkan musibah. Padahal dulu Bapak Ibu,
musibah yang diturunkan atas umatnya Nabi Nuh ya salah umatnya, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengajak kebaikan, kembali ke jalan yang benar. Tapi setiap Nabi Nuh ceramah, memberikan pelajaran, nganakai pengajian, yang mendengarkan pada ditutupi telinganya pakai tangan. Jadi dulu Nabi Nuh mengajarkan pengajian, umatnya itu telinganya ditutupi. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Itu umatnya Nabi Nuh. Maka Allah marah, terus ditimpa banjir bandang besar, hangus semuanya. Tapi menurut orang-orang Antiokhia, yang salah Nabi Nuhnya mendatangkan musibah. Padahal mereka yang ingkar kepada Allah. Umatnya Nabi Syuaib, Bapak Ibu, ditimpa musibah itu juga mendustakan Rasul. Tiap Nabi Syuaib ceramah, memberikan pelajaran, mereka juga tidak menghormati, tidak menghargai posisi duduknya, seperti meremehkan. Ngaten Bapak Ibu, aku nggih tak contohkan niki umatnya Nabi Syuaib nek ana pengajian, aku nggih Jumatan. Iya jane padha wae Jumatan pengajian. Jadi nek khotbah niku umatnya Jumatan dulu. Tangannya memeluk kedua kakinya, kepalanya dimasukkan ke antara dua kaki. Ini kalau betul sakit tadi. Harus lemah. Tangga segede ini. Ini kok umatnya Nabi Syuaib. Betul-betul ya? Alhamdulillah betul. Tapi kadang kita lihat Bu, pas Jumatan, jangan betul pas Jumatan kalau kan khotib kan dhuwur. Kadang ada yang seperti itu. Ya saya ingatkan, mudah-mudahan tidak seperti umatnya Nabi Syuaib. Umatnya Nabi Hud, ini wonten iki. Ngapunten nggih. Nek kula memaafkan enggak apa-apa. Itu nek diceramahi ana pengajian khotbah Jumat niku do slonjor ngapunten ngaten. Lende ya. Ana sing tiba. Niku umatnya Nabi Hud. Kali kula mboten apa pun terus kemana apa. Kula critake biyen Nabi Hud mboten kersa dadi nesu. Nek kula mboten nesu ora apa. Iki mangke dosa kali nggih. Nanti rugi. Niku umatnya Nabi Hud. Datang musibah yang disalahkan Nabi Hud, padahal umatnya aja yang enggak nurut. Nah, maka sekarang datang dua nabi negeri Antiokhia, jangan-jangan musibah lagi ini. Walaupun dua nabi ini punya prestasi menyembuhkan penyakit, yang membantu orang, tapi dicurigai. Orang-orang Antiokhia tidak suka nanti kalau datang musibah. Maka tadi mengatakan kamu hanya orang biasa, kamu itu pendusta. Coba Nabi diuraikan sebagai pendusta. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepadamu. Kata dua nabi itu, boten kula niki nabi hanya menyampaikan saja. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Tapi penduduk mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti dakwah terus, ceramah terus, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Jadi umatnya malah menantang, malah ngancam, pergi